Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 22060808985. Sini saya akan memberikan atau menjelaskan tutorial mengenai penggunaan modul time off atau modul cuti pada wudhu yang akan digunakan oleh karyawan dan juga manajer. Oke, jadi langsung masuk saja. Jadi sebelum memulai tutorial ini, kita pastikan bahwa modul time off ini telah berhasil diaktifkan. Teman-teman bisa masuk ke bagian apps nanti teman-teman bisa langsung cari modul sampai time off. Nanti yang ini, pilih yang ini, yang warna kuning ini. Kalau tekan sudah, itu tulisnya bakal ke install. Nah, oke, setelah modul diaktifkan, kita atur dulu untuk preferensi usernya. Jadi kita login sebagai administrator terlebih dahulu, lalu ubah akses modul time of user pada settings, khususnya yang di sini adalah manajer HR, manajer si user atau karyawan yang kita miliki, dan juga dari karyawan. Oke, jadi untuk manajer HR itu nanti diubah menjadi administrator, lalu manajer user itu diubah menjadi officer, dan juga untuk user sendiri atau karyawan sendiri itu nanti time off-nya bakal dikosongkan seperti ini. Nah, karena pada kasus ini saya adalah posisinya sebagai kepala seksi HR yang dimana atasan adalah manajer HR. Nah, otomatis yang manajer HR yang sebelumnya administrator itu tidak perlu diubah menjadi officer, tetap dijadikan administrator. Nah, kemudian setelah itu kita login sebagai manajer HR kita, lalu kita akses modul time off tadi. Kita pilih modul time off, fitur time off. Kalau misalkan tidak ada modul time off-nya itu, teman-teman bisa cari dengan modul leaves, karena itu satu dua hal yang sama. Kemudian teman-teman bisa pilih tab configuration yang ini. Lalu teman-teman nanti ada banyak sekali pilihan, nanti teman-teman pilih type of types. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, tampilan awalnya. Nah, lalu teman-teman bisa membuat time off baru di sini dengan mengklik tombol new di sebelah sini. Lalu teman-teman bisa membuat time off yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan teman-teman. Nah, di sini saya membuat tiga. Yang pertama ini ada cuti tahunan. Lalu setelah cuti tahunan, lalu ada cuti sakit di sini dan juga ada cuti bersalin. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kondisi di mana kadang kan karyawan itu sudah habis ya jatah waktu cutinya dan karyawan ini ingin mengajukan kembali. Nah, teman-teman itu bisa nanti masuk ke jadi manajer HR nanti masuk untuk membuat alokasi yang bakal diajuin. Nah, nanti sama dari modul time off ataupun leaves, teman-teman bisa ke tab approvals di sini. Nanti teman-teman akan pilih yang namanya menunya allocations. Nanti teman-teman bisa klik tombol new. Nah, kita setelah membuat allocation jangan lupa di validate sehingga nanti bisa digunakan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi sini saya buat contoh allocation untuk cuti tahunan ya. Di sini ada time of type-nya cuti tahunan yang telah kita buat sebelumnya, mode-nya by company. Lalu ada allocation type-nya di sini saya buatnya regular allocation dan juga untuk validity period-nya itu selama setahun dari awal tahun sampai akhir tahun dengan duration-nya adalah 12 hari. Oke, kemudian kita login sebagai karyawan kita dan kita submit pengajuan si allocation-nya ini. Nah, nanti eh, kalau misalkan sudah, nanti teman-teman bisa kembali ke user manager HR. Lalu kita nge-approve si allocation dari yang telah dibuat oleh karyawan kita. Di sini namanya Halimah. Di sini kita tinggal approve aja. Di sini validate. Teman-teman bisa cek, bisa langsung cek saja validate. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Bagaimana? Apa yang berbeda di sini di bagian kanan sini yang awalnya sebelumnya to approve, terakhir to submit to approve, di sini sudah menjadi approve. Sehingga seharusnya kalau misalkan kita cek di karyawan ini, dashboardnya itu sudah terupdate. Nah, sudah terupdate di sini cuti tahunannya sudah diupdate menjadi 12 hari dan juga cuti bersalin yang telah kita buat itu menjadi 66 hari sesuai yang kita buat di awal tadi. Oke, jadi setelah kita selesai membuat jatah cutinya, kita akan masuk ke topik di mana karyawan ini ingin mengajukan cuti dengan jatah cuti yang dimilikinya. Nah, bagaimana caranya? Kita login sebagai karyawan tadi, masuk ke modul time off ataupun leaves, pilih tab My Time Off dan juga kita pilih yang My Time Off ini. Kemudian eh, karena kita sebagai karyawan dan ingin mengajukan time off-nya ini ataupun mengajukan cuti, nah di sini kita bisa mengajukan apa si time off atau cutinya ini. Nanti setelah kalau masuk ke main time off ini, teman-teman bisa klik tombol new. Nanti teman-teman bisa membuat time off request sesuai dengan kebutuhan karyawannya.
Ini saya membuat 3 time of request. Yang pertama di cuti bersalin selama 60 hari. Lalu ada time of request cuti tahunan selama 2 hari. Dan juga cuti sakit selama 5 hari. Kemudian kita masuk ke manager user untuk menyetujui time off-nya. Dan menolak time of request untuk cuti sakit. Jadi untuk si cuti tahunan dan cuti bersalinnya ini kita approve. Dan juga untuk cuti sakitnya kita refuse. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman sekalian. Untuk karyawannya ini mana saja atau cuti mana saja yang ingin di-approve dan mana saja yang ingin di-refuse. Ini tergantung dari preferensi teman-teman. Kemudian kita masuk ke user manager HR untuk melakukan persetujuan bahwa cuti tahunan cuti bersalin ini bisa di-approve. Nah, di tampilan akhirnya, untuk yang cuti bersalin di sini tampilannya sudah approve, sudah di approve ya. Ini sudah ada second approval sama manajer HR-nya. Kemudian begitu juga dengan cuti tahunannya. Nah, karena si cuti sakit ini di-refuse atau ditolak, maka hanya berhenti di manajer usernya atau tahap pertamanya. Sehingga tidak bisa dilanjutkan ke manajer HR. Oke, setelah semuanya, ini sebenarnya sudah selesai untuk pengajuan cuti dan lain-lainnya. Bagaimana cara melihat reportnya? Dari sisi manajer HR, teman-teman bisa melihat dari modul leaves atau time off. Terus teman-teman bisa masuk ke ini tab reporting. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Di sini saya mengaturnya berdasarkan jumlah cuti yang diajukan oleh salah satu employee. Di sini nama employee adalah 5. Di sini dia sudah mengajukan sekali cuti bersalin, sekali cuti sakit, dan juga sekali cuti tahunan. Ini tidak termasuk oleh di approve atau tidak. Nah, sedangkan dari sisi karyawannya, ini karena kita telah update untuk si H5 ini, bisa dilihat bahwa cuti tahunannya ini sudah berkurang 2 hari. Yang sebelumnya 12 menjadi 10. Dan juga untuk cuti bersalin yang awalnya 66 menjadi 6 hari saja sisanya. Karena tadi kita sudah set bahwa cuti bersalin dari si H5 ini eh, dilakukan selama 60 hari. Nah, sekian untuk tutorial dari modul time off ini. Semoga berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.